Tarahan Official. Melanjutkan yang kemarin, ini ada sedikit tips and tricks lah supaya cepat. Cuma ini kurang lebih dasar-dasarnya saja supaya nanti pengembangannya bisa disesuaikan dengan kampus atau perguruan tinggi masing-masing. Jadi yang perlu pertama teman-teman lakukan adalah timeline dan target. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ada why, how, what. Itu paling nggak usah lama-lama lah ya. Kalau fokus insya Allah selesai. Yang jadi tidak fokus itu karena memang di dalam perjalanannya ya bisa aja mood itu juga penting. Menjaga mood itu penting. Terus usahakan juga setiap hari paling enggak 1-2 paragraf itu tetap harus coba untuk menulis gitu ya. Ini perlu diselaraskan lah gitu ya. Jadi menentukan why, mengapa topik ini diangkat gitu ya, dan bagaimana Anda menyelesaikan dan apa analisanya, itu saya kira cukup lah. Kalau intens insya Allah selesai. Kemudian revisi sebulan cukup lah, yudisium wisuda sebulan cukup. Jadi ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 semester, harusnya bisa. Kalau memang teman-teman sudah yakin dan tahu, ini bisa dicicil sih gitu ya, mulai dari mungkin semester 5 atau 6 itu udah ada keinginan gitu ya. Terus kemudian sharing dengan mungkin kakak tingkat atau mungkin rekan-rekan yang sudah melakukan proses skripsi gitu ya, tugas akhir, atau mau sharing-sharing dengan bapak ibu dosennya masing-masing. Nah, kemudian mungkin bisa dicek juga di video saya sebelumnya. Jadi terkait dengan bab 1 atau judul skripsi itu memang harus ada fokus ya di situ. Kemudian ada kasusnya dan lokus. Biasanya seperti ini gitu ya. Terkait dengan misalkan saya kasih contoh mungkin kualitas pelayanan sistem informasi rumah sakit atau sistem keuangan, atau mungkin kualitas pelayanan network atau monitoring jaringan misalkan. Terus kemudian ini boleh diisi dengan mungkin diinsertkan dengan metode atau hal lainnya. Biasanya seperti itu juga. Ada lokus, ada tempatnya gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya. Nah, terkait dengan di fokus ini indikasi atau benar terjadi. Jadi hasil pengamatan gitu ya, mungkin juga bisa dilihat gitu ya. Kalau dengan tanpa pelayanan atau pelayanan itu bagaimana gitu ya. Mungkin juga terkait dengan akreditasi dari rumah sakit dan sebagainya. Nah, di situ juga ada kebaruan, ada novelty-nya ya. Kalau kami bilang ada kebaruannya. Apa sih kebaruan di sisi pelayanannya gitu ya. Nanti teman-teman bisa disambung dengan metodenya di judul boleh, atau nanti dijelaskan di abstrak juga boleh. Terus kemudian di pendahuluan
yang nantinya menjadi latar belakang yang kuat. Kemudian relevan dengan fokus gitu ya kasusnya. Jadi tadi yang saya bilang, kalau sebuah misalkan pelayanan publik, misalkan kalau di pemerintah daerah itu kan banyak ya, misalkan terkait dengan izin usaha, terus kemudian pembayaran pajak, terus sistem rumah sakit, perizinan, macam-macam semuanya, banyak. Kemudian kalau di mungkin di sektor eh, swasta yang misalnya bagaimana sebuah perbankan atau mungkin sebuah UMKM dengan konteks kalau nggak ada, misalkan sekarang relevansinya adalah dengan eh, apa ya eh, revolusi industrinya, gitu juga bisa. Nah, di sisi lokusnya, jadi indikasi itu memang benar-benar terjadi gitu. Eh, Bisa dibandingkan dengan rumah sakit yang mungkin banyak yang sudah tahu juga, dari rumah sakit itu kan ada tipe A, tipe B, tipe C, dan seterusnya. Jadi kalau nggak kebayang kalau sebuah rumah sakit nggak punya sistem gitu ya. Ini hanya contoh gitu ya. Kemudian ada alasan-alasan ilmiahnya, jangan berdasarkan pendapat ya. Misalkan berdasarkan penelitian oleh eh, misalkan siapa ya peneliti X gitu ya, tahun 2020, bahwa pelayanan publik itu penting supaya lebih cepat, lebih transparan dan sebagainya. Itu dikutip. Terus kemudian pastikan aksesnya terjangkau ya. Gitu. Jadi merujuk ke timeline tadi, aksesnya juga terjangkau. Jangan sampai rekan-rekan di Tangerang Selatan, kemudian atau di Jogja, kemudian tempatnya jauh, misalkan di apa namanya di Kalimantan misalnya, atau di Aceh, ya boleh-boleh saja gitu. Cuma kita kan berhadapan dengan timeline. Kemudian pastikan diperbolehkan atau memiliki dataset gitu ya nantinya ya, karena kita akan berhubungan dengan data, data itu yang akan diolah jadi sebuah informasi. Nah, mudah-mudahan di bab 1 ini kegambar ya. Nah, terus bagaimana menentukan judul lebih fokus, itu bisa dicek di video saya sebelumnya. Nah, di bab kedua itu biasanya umumnya isinya adalah terkait kerangka atau landasan teori ya. Nah, di judul yang saya kasih tadi, jadi kualitas pelayanan itu kan fokusnya ya. Kemudian ada satu topik yaitu pelayanan. Nah, di sini teman-teman bisa apa ya menjabarkan. Jadi landasan teori itu nggak perlu panjang-panjang. Cukup misalkan 20-30 halaman itu udah kalau bisa sih sedikit mungkin padat jelas gitu. Jadi nggak usah muter-muter gitu ya. Biasanya umumnya isinya ada definisi, kemudian topiknya, terus kemudian ada urgensinya, terus karakteristiknya seperti apa gitu ya. Definisi pelayanan oleh siapa, urgensinya pelayanan kalau nggak dilakukan seperti apa, terus kemudian karakteristiknya sebuah sistem itu seperti apa. Nah, kemudian fokus juga hampir sama di kualitas pelayanan gitu ya. Jadi definisi, urgensi, dan karakteristik. Kemudian setelah dapat 21, 22, kemudian dikontekstualkan dalam sebuah kasus gitu ya. Tapi kalau memang 23 ini nggak ada ya,
bisa dilewati. Kemudian di 2.4 itu ada operasional dari teori. Ini kata-katanya salah ini. Operasional dari teori atau kajian teori yang relevan. Jadi teman-teman bisa membuat ini supaya bisa dijalankan. Misalkan teman-teman mau mengambil teorinya siapa, kemudian didukung oleh kajian teori oleh siapa. Nah, itu di yang nanti akan dijalankan teman-teman. Misalkan operasional teori atau kajian teorinya pertama adalah pengumpulan data. Terus kemudian dari pengumpulan data teman-teman kemudian pada tahap cleansing data gitu ya. Kemudian dianalisis atau menggunakan metode apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu dalam bentuk diagram biasanya. Ya, variabel-variabel yang yang digunakan apa saja. Jadi bagi beberapa dosen atau mungkin yang agak saklek gitu ya, memang harus berdasar ya, ada teori pendukungnya. Jadi menurut siapanya itu ada gitu ya. Jadi bukan mungkin variabelnya ini Pak. Nah, bukan mungkin gitu ya. Nah, boleh dalam konteks bikin sebuah framework boleh, atau mungkin nanti konteksnya adalah pengukuran dalam aspek prototype. Nah, itu juga boleh itu. Nah, kemudian di bab 3 itu metode penelitian ya, menurut saya. Jadi bukan metodologi penelitian. Metodologi itu adalah sebuah teori metode gitu. Jadi yang benar menurut saya adalah metode penelitian. Isinya apa bab 3 itu? Salah satunya adalah cara operasional. Teman-teman bisa menjelaskan tadi cara menjalankannya seperti apa. Kemudian ada tujuannya, ada jenis, kemudian ada teknik analisis datanya. Nah, teman-teman harus paham nih, biasanya terkait dengan konteks dalam skripsi itu paling banyak adalah model kuantitatif atau kualitatif. Ini harus jelas di awal gitu ya. Isinya kuantitatif biasanya adalah survei atau korelasional atau eksperimental gitu ya. Kalau survei misalkan tadi itu kalau dengan adanya sistem baik apa enggak pelayanannya gitu ya. Nah, kalau eksperimental biasanya dilakukan kemudian kita lihat gitu ya. Kemudian kita nilai. Ada juga yang sifatnya kualitatif, itu biasanya studi kasus, ada juga yang konteksnya fenomenologi, analisis isi gitu ya. Nah, di kuantitatif itu teknik analisis datanya atau TAD biasanya itu ada yang konteksnya deskriptif, korelasional, kemudian umumnya, ini umumnya nih yang saya temui, metode penelitiannya pakai apa? Kuantitatif, survei Pak, misalnya begitu. Dan analisis datanya saya pakai regresi linear Pak, gitu. Ini paling umum nih, paling banyak yang saya temui. Kemudian kalau kualitatif itu ya, yang umumnya saya temui itu adalah studi kasus, kemudian
Teknik analisis datanya adalah analisis narasi biasanya. Jadi banyak ya di apa namanya teknik analisis datanya. Kemudian nanti di bab 4 adalah hasilnya. Ketika teman-teman sudah bikin surveinya, kemudian teknik analisis datanya sudah jelas, kemudian tadi kerangka kerjanya juga jelas, tinggal diolah, kemudian hasilnya seperti apa. Ya mudah-mudahan sih ngerti ya gitu ya. Harus dicoba gitu. Nah, mungkin apa namanya silahkan diulang-ulang, dimengerti, kemudian eh, cari lingkungannya yang positif gitu ya, hype-nya yang bagus sehingga mood-nya terjaga dan cepat selesai. Mungkin juga bisa di apa namanya konsultasikan juga ke dosen pembimbingnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share. Sampai jumpa lagi.